Baik, Assalamualaikum Pak TU. Terkait amanat Bapak pada hari ini di ruang terbuka kita kantor Kemenak Kampar, yang telah Bapak sampaikan tadi poin-poinnya sangat penting-penting sekali. Bisa kira-kira di breakdown lagi nih, apa-apa saja yang Bapak sampaikan tadi. Oke, baik, terima kasih Bu Cici. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah SWT. Tentu mudah-mudahan kita selalu diberkahinya. Salawat dan salam tentu kepada Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Jadi terkait yang saya sampaikan tadi, yang mana dalam hal kita sebagai aparatur sipil negara di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Kampar khususnya, tentu banyak aturan-aturan yang sudah kita jalani dan kita ikuti. Makanya saya sampaikan tadi terkait dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang pokok-pokok kepegawaian, itu sudah mencakup dan menyeluruh terkait dengan hal-hal pokok-pokok kepegawaian yang ada di dalam undang-undang tersebut. Yang pertama tentu saya sampaikan di situ ada yang pertama loyalitas kepada pimpinan, kedua adalah kedisiplinan, dan ketiga adalah kinerja, dan yang keempat adalah inovasi. Makanya saya sampaikan tadi dan saya mengingatkan kembali kepada seluruh ASN, mungkin mereka lalai, apalagi sekarang ASN Kementerian Agama Kabupaten Kampar khususnya ini tentu terbagi dua. ASN itu ada PNS dan P3K. Jadi mereka sama-sama bekerja untuk negara dan sama-sama diberi gaji oleh negara. Makanya dalam hal itu saya sampaikan kepada seluruh ASN, terkhususnya P3K, karena mereka ini adalah dulu berstatus sebagai honorer. Jadi sekarang karena negara memperhatikan dalam hal mungkin menghormati dan memberikan reward sebentuk penghargaan terhadap honorer ini, maka diangkat sebagai P3K. P3K ini adalah aturan yang berlaku sama dengan ASN dan PNS lainnya. Karena di situ mereka sudah sama-sama memiliki hak dan kewajiban sebagai ASN di lingkungan Kementerian Agama. Makanya saya mengingatkan kembali terkait kedisiplinan itu, karena mungkin mereka lupa atau banyak hal-hal yang sudah dilaksanakan selama honorer. Tentu sekarang dengan menjadi ASN di lingkungan Kementerian Agama, tentu wajib mereka itu ikuti aturan dan patuhi aturan yang ada, karena aturan itu wajib kita patuhi. Makanya saya mengingatkan kembali kepada seluruh P3K yang ada lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Kampar ini untuk mengingat kembali bahwasanya ikuti dan patuhi aturan yang ada. Sebenarnya tadi juga kita menyaksikan ada rotasi. Salah satu bentuk rotasi ini kan adalah tujuannya adalah penyegaran. Bagaimana menurut Pak Kasubag untuk hal itu? Jadi penyegaran itu tentu wajib dilaksanakan terhadap seluruh pegawai yang ada di Kementerian Agama, karena itu sudah diatur di dalam KMA nomor 550. Itu adalah kekuasaan penuh kepada Kepala Kantor Kementerian Agama terhadap ASN, yang mana di situ terlihat ada rekrutmen atau pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian. Jadi di situ sudah kita sampaikan dan sudah dibunyikan dalam keputusan Menteri Agama nomor 550 terkait dengan hal-hal yang menyangkut dengan kepegawaian. Maka di situ kita melaksanakan rotasi dan mutasi di lingkungan Kementerian Agama itu adalah penting dalam hal menjaga kedisiplinan dan juga komitmen terhadap program-program yang ada di lingkungan Kementerian Agama. Karena dalam itu mungkin mereka ini wajib kita mutasi atau rotasi, minimal nantinya akan kita rotasi sekali 2 tahun. Karena di situ mungkin mencegah supaya jangan terlalu lama berada pada satu ruangan, dan juga nanti menambahkan pengalaman-pengalaman di dunia kerja di tempat yang lain. Karena disitulah kita sebagai ASN melaksanakan program yang ada di Kementerian Agama terkait dengan kedisiplinan, kinerja dan inovasi. Makanya kalau pegawai di lingkungan Kementerian Agama khususnya, tentu di kementerian lain juga seperti itu aturannya, karena ini aturan dari BKN, bukan aturan yang kita buat sendiri. Makanya di situ juga sudah disampaikan bahwasanya ASN itu wajib dirotasi atau mutasi minimal sekali 2 tahun. Baik, satu lagi terakhir Pak TU tentang kedisiplinan pegawai. Tadi poin yang penting yang Bapak TU sampaikan adalah tentang kehadiran, baik itu dari pagi hingga siang, istirahat siang hingga sore kembali. Pemantauan apa yang Pak TU berlakukan untuk di kantor Kementerian Agama Kabupaten Kampar ini? Baik, untuk
kedisiplinan yang saya sampaikan tadi, yang mana mungkin kita sama-sama kita ketahui, jam aturan masuk kerja itu sudah diatur juga di dalam aturan-aturan yang sudah berlaku. Intinya di situ kita sebagai ASN wajib mentaati aturan-aturan tersebut. Yang mana aturan masuk jam kerja itu sudah diatur, jam istirahat juga sudah diatur, jam pulang juga sudah diatur. Tetapi pada kenyataannya kita bisa melihat yang mana mereka itu entah lalai atau memang betul-betul mereka itu tidak komit dengan aturan-aturan yang ada. Makanya saya sampaikan, saya bukan tidak tahu karena mereka tuh berbuat seperti itu, makanya saya selalu monitor, saya selalu masuk kerja jam 7.30 dan tentu saya pulang lebih akhir daripada pegawai yang ada di Kementerian Agama Kota Kampar khususnya ini. Makanya di situ saya monitor, karena ada saya mendapatkan informasi terkait mereka itu jam 10 sudah hilang dari kantor, jam 11 dan pulangnya jam 16 atau jam 15 sore baru datang lagi ke kantor. Jadi itu adalah sebentuk tidak mentaati aturan disiplin. Makanya nanti di situ saya tidak akan memanggil mereka, tetapi akan saya surati dengan memberikan surat peringatan. Karena di situ dalam hal surat peringatan itu ada berupa sanksi. Ada sanksi itu tentu dikategorikan dalam hukuman sedang, berat, ringan, sedang dan berat. Makanya di situ nanti saya akan memberikan surat sakti kepada mereka yang tidak mentaati aturan disiplin, itu akan memberikan mereka efek jera. Makanya di situ nanti kalau kita sudah melaksanakan sanksi dan mengeksekusi dengan hukuman yang saya sampaikan tadi, itu mengakibatkan akan fatalnya kepada kepegawaian itu sendiri. Makanya saya sampaikan, ikutilah aturan-aturan yang ada, jangan sampai tidak mentaati kedisiplinan yang ada di Kementerian Agama. Karena kita bekerja sudah digaji, makanya kewajiban kita sebagai ASN wajib terlaksanakan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi kita. Baik, terima kasih informasinya Pak TU. Semoga sehat selalu. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.